Rasa bangga tentu saja saat ini tengah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang mana Timnas Bulu Tangkis Putra Indonesia baru saja menjuarai Piala Thomas 2020 yang diselenggarakan di Denmark. Dan rasa haru serta bangga turut dirasakan oleh sang ibunda dari Jonathan Christie, di mana putra tercintanya menjadi salah satu tim yang membuat Indonesia mampu membawa pulang Piala Thomas ke Indonesia setelah penantian panjang selama 19 tahun. Maka tidak hanya sang putra yang memang telah banyak menjuarai turnamen kelas internasional di berbagai negara, salah satu yang membuat sang ibunda dari Jonathan Christie merasa bangga adalah sisi jiwa sosialnya yang tinggi. Salah satunya adalah di mana Jonathan Christie menyumbangkan uang yang diperolehnya dari ajang Asian Games beberapa waktu yang lalu untuk membantu pembangunan masjid dan sekolah darurat di Lombok. Lalu seperti apa perasaan haru dan bangga atas jiwa sosial Jonathan Christie? Selain memiliki prestasi segudang dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, sang ibunda pun mengisahkan bagaimana perjuangan yang tiada lelah dan disiplin dalam berlatih agar mampu mengalahkan lawan ketika bertanding. Lalu seperti apa sang ibunda yang selalu memberikan semangat kepada Jonathan Christie agar terus semangat dalam berlatih, agar memiliki fisik dan kemampuan yang baik untuk mengalahkan lawan dalam setiap pertandingannya? Lalu seperti apa perasaan bangga dan bahagia dari sang kekasih Jonathan Christie, yaitu Shan Ju, ex-personil JKT48? Usai Jonathan Christie mampu mengalahkan tim lawan asal China. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bangga dan gembira, seperti itulah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia manakala mengetahui Timnas Bulu Tangkis Pria berhasil menjadi juara Piala Thomas 2020 di Denmark usai mengalahkan tim asal China. Salah satu pemain bulu tangkis yang menjadi penentu kemenangan Indonesia di final Piala Thomas 2020 adalah Jonathan Christie usai mengalahkan pemain tunggal China. Dan yang bangga dengan keberhasilan Jonathan Christie sebagai pemain bulu tangkis yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia adalah tentunya sang ibunda tercinta. Sukses sebagai salah satu pemain bulu tangkis Indonesia yang sudah berkali-kali menjuarai turnamen skala internasional, sang ibunda bangga dan terharu karena putra tercintanya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada panti asuhan. Dan pada tahun 2018 yang lalu, Jonathan Christie pun membantu membangun masjid dan sekolah darurat di Lombok dari uang bonusnya saat menjuarai Asian Games 2018 yang lalu. Maka seperti inilah rasa bangga dan haru sang ibunda tercinta atas prestasi dan juga sang anak yang memiliki jiwa sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Itu dengan hati Jonathan sendiri. Ibu nggak pernah ngajarin hal-hal kayak gitu. Itu niat hati Jonathan, memang yang ibu bilang itu hatinya dia mulia banget gitu. Ibu juga nggak tahu, papahnya juga nggak tahu. Dia tuh bukan dari saat ini, tapi dari waktu masih kecil Jonathan udah begitu, udah berbuat seperti itu. Dia setiap dia ada apa yang sangat membutuhkan, dia selalu memberikan yang baik gitu. Dia selalu memberi kasih ke orang-orang yang benar-benar yang nggak mampu gitu. Nah itu dia, Jo. Ya seperti ini dia ke panti asuhan, seperti dia kemana yang benar-benar orang sangat membutuhkan, seperti orang
yang seperti pada waktu itu tuh ibu dengar juga, dia kan waktu itu dia di Jogja atau di mana ya, Bangka Belitung ya kalau nggak salah. Itu kayaknya waktu itu Jonathan tuh itu dia ada orang share dari dokter mana gitu, dia minta sumbangan di share-nya ke PBSI Platnas, tapi yang nanggepin Jonathan tuh waktu itu masih dapat ininya cuman hanya masih kecil, uangnya juga nggak besar, cuma 10 juta baru dapat 10 juta. Tapi karena dia yang share itu minta tolong bantu gitu ya, dengan siapa aja uluran tangan kasih buat orang Belitung itu untuk anak yang matanya belok itu yang harus mesti dioperasi, yang sangat membutuhkan biaya. Nah di situ di samping itu Jonathan tuh hatinya kepengen memberi, tapi ini papanya bilang, Jo, ini orang kita nggak kenal, nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Tapi Jonya langsung bilang, nggak apa-apa Pak, kirimin Pak 5 juta tuh dari uang Jonathan 10 juta. Dia kan cuma hanya punya uang, waktu itu Jonathan belum terkenal, belum apa-apa, belum jadi apa-apa. Nah itu dia tuh hatinya dia, ibu tahu banget, rasa ibu terharu. Nah di situ Jonathan dari kecil udah seperti itu, sampai saat ini pun dia juga begitu gitu. Iya, dengarnya begitu, saya juga gitu. Emang kan Jonathan bilang kan di waktu berita yang waktu terakhir dia final, memang kan setengahnya dia pengen menyumbang untuk Lombok gitu kan. Walaupun bajunya pada waktu itu kan laku ya, dilelang 400, itu juga buat Lombok gitu. Itu juga ibu nggak tahu. Baru kemarin ibu tuh dengar Jonathan bilang di mobil sama saya sama papanya, Mama, Papa, mohon maaf, katanya Jo nggak bilang sama mama dulu, sama papa dulu. Kalau Jo niat hati Jo kepengen nyumbang buat ini buat Lombok dari setengah Jo dalam pertandingan bulu tangkis Asian Games ini, katanya. Oh ya udah, kata papanya, ya udah mama, papa senang, katanya kalau kamu punya niat begitu lakukan, kata gitu. Nah terus saya juga, cuman kalau saya nggak bisa berkata-kata, saya cuma nangis. Saya tuh terharu, kok tuh anak mau sampai segitu, kan bukan sedikit ya, banyak kan. Nah itu pun saya tuh nangis, cuman saya terharu, udahlah anak saya tuh kepengen banget nyumbang gitu, senang saya, berarti kan dia pengen menyenangkan di ini gitu masyarakat gitu, buat apalagi di Lombok yang sangat butuh banget gitu biayanya gitu. Itu dikata didikan, bukan didikan saya sebenarnya, tapi dengan hati nurani dia mungkin banyak dikasih nasihat atau gimana pendampingan dari pelatihnya, entah dari siapa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya nggak pernah ngajarin itu, tapi saya tuh kaget kalau dia tuh bisa seperti itu gitu aja. Ibu tuh sangat terharu gitu ngelihat si Jonathan seperti itu, bisa hatinya kok mulia banget, dia mau membantu dengan apapun. Cuman dia bilang sama saya, bilangnya, Mah, Jonathan untuk masalah uang, Jo bukannya Jonathan munafik, bukannya Jonathan nggak suka dengan uang, bukan. Tapi Jo tuh membutuhkan untuk orang-orang dulu yang sangat membutuhkan, buat orang yang benar-benar yang sangat membutuhkan banget sekali itu. Yang itu saya tuh terbenak hati saya tuh, ya ampun, si anak nih punya pikiran seperti ini dari mana gitu, saya pikir gitu. Cuman saya ya senyum, ya udah syukur deh kalau kamu punya pikiran seperti itu. Ibu juga cuman begitu aja ngomong sama Jo, yang penting yang terbaik buat kamu, saya bilang gitu. Selain bangga dengan prestasi sang anak tercinta dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, ibunda dari Jonathan Christie pun menyebutkan jika kini sang anak telah memiliki banyak idola dari para kaum hawa, termasuk ibu-ibu yang jika bertemu dengan sang anak tercinta berusaha untuk mencubitnya dengan perasaan gemas. Mendengar hal tersebut dari pengakuan sang anak, hati sang ibunda pun mengaku bangga dan senang atas rasa suka terhadap Jonathan Christie tersebut. Ibu juga bingung, kok sekarang katanya ibu-ibu ngikut senang, ya mungkin itu rasa gembira ibu-ibu ngelihat kan selama ini kan yang nggak tahu kan jadi tahu. Nah itu mungkin juga dia senang, dia juga kepengen anaknya untuk dapat jadi yang lebih baik juga untuk seperti Jo gitu. Nah itulah yang ibu
bilang seperti itu. Makanya kalau untuk ibu-ibu kalau memangnya seneng sama anak saya makasih banyak sebelumnya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang banyak juga seneng suka sama anak saya. Nggak apa-apa, saya mamanya Jo. Saya terima kasih banyak buat ibu-ibu juga yang buat dukung Jonathan maupun yang fan yang lain juga, itu ibu makasih. Cuman karena ibu terharu aja kok sampai sekarang sama ibu-ibu tuh senang Jonathan sama Jonathan, ya itu berkat Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan Yesus. Semuanya itu hanya kemurahan. Itu bagi Jonathan nggak ada apa-apa. Yang penting dia soalnya cuman selalu memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Itu yang ibu terharu seperti itu buat Jonathan gitu. Ya iya sih, Jonathan cuma bilang, "Mama, aduh sekarang yang galak ibu-ibu, cubit-cubit sini, cubit-cubit itu." Nggak apa-apa Jo, saya bilang gitu. Dia mungkin senang sama kamu, ya untung aja ya mah nggak ditampar, kata Jo bilang gitu. Ya enggak lah, karena orang tua itu sayang sama anak-anaknya semua. Saya bilang itu, ya nggak mungkin lah ibunya mukul, dia juga malah senang, gembira. Artinya ya udah dia diam aja gitu. Bagaimana ya, senang sih senang gitu. Cuman ibu tetap bilang sama Jonathan menjadi orang rendah hati selalu. Itu yang ibu bilang, bagaimanapun kamu namanya bagus sekarang ini, kamu harus rendah hati. Itu yang ibu minta sama dia itu gitu. Menurut sang ibunda, hasil prestasi Jonathan Christie saat ini bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari hasil latihan yang disiplin ekstra tinggi. Jonathan Christie harus rela berpeluh keringat dalam latihan yang tidak mengenal lelah agar hasil dari pertandingan melawan tim dari negara lain dapat dikalahkan. Maka sang ibunda tercinta selalu dan terus memberikan semangat kepada Jonathan Christie agar tidak lelah dan luntur semangatnya kala menjalani latihan yang sangat ekstra di pelatnas. Iya, memang dia udah ngerasain seperti itu. Memang capek atau nggak capek, memang udah harus jalanin seperti itu. Kalau memang dia udah mau jadi bulu tangkis yang internasional, ya harus begitu. Jadi ada keluh kesahnya juga ada, istilahnya capek atau gimana. Kalau lagi bete apa gimana itu ada lah, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kalau di rumah itu aja yang ibu tadi bilang, itu dia pulang terus dia naik loteng ke tempat tidurnya dia, paling dia sebentar istirahat, terus dia minta minum atau makanan, baru ibu naik ke atas. Nah terus dia main HP sebentar, terus baru dia main game, gitu aja hari-harinya gitu. Untuk anak, demi untuk anak itu pasti orang tua minta yang terbaik buat anaknya, pasti diatur, dikasih yang bagus gitu buat anaknya, gitu aja. Ibu sih mikir gitu. Minta sepatu atau waktu SD-nya, ya enggak lah, paling ya papahnya beliin, atau itu yang sedikit, ya nggak terlalu mahal juga sih, karena kita kan waktu itu juga keadaan kita nggak seperti sekarang ini gitu. Dulu kita cukup susah gitu untuk membina untuk Jonathan untuk jadi atlet yang internasional. Itu juga perlu pengorbanan dengan segala apapun, ya itu paling dia dapat atau beli di mana gitu sama papahnya, ya untuk raket ataupun ini apa sepatu gitu. Ya kita perjuangkannya ya sekolahnya supaya dia dapat disiplin. Satu, disiplin. Kedua, kalau memangnya kamu bersemangat, itu kamu harus lebih bagus lagi untuk masa depan dia gitu. Yang penting dia lebih semangat untuk latihan atau apapun yang terbaik buat dia, gitu aja. Kalau itu ada cedera itu, makanya ibu suka bilang jangan sampai, memang ada sih kayak seperti ginting ya, itu kan kakinya kena apa tuh seperti ketarik uratnya, itu sama Jonathan juga gitu. Kadang-kadang itu cuman nggak diterapi kembali gitu, diterapi lagi dari pelatnas. Kalau masalah tentang itu ibu nggak tahu sama sekali. Yang penting Jonathan, ibu sih cuma minta sehat aja gitu. Dia tahu mamahnya. Kalau mamanya kalau dibilangin seperti itu pasti mama tuh nangis gitu. Jadi makanya dia nggak banyak ngomong sama saya, tapi dia ngomong sama papanya. Jadi papanya nggak mau nyampaikan ke saya karena mamanya tuh kalau ada anaknya bagaimana tuh pikiran gitu. Jadinya makanya dia nggak mau bilang apa-apa sama saya, papanya gitu. Maupun Jonnya juga seperti itu. Paling kalau saya tanya, Jo,
kamu ada yang cedera gak, ada apa ge, hati-hati. Saya bilang itu, enggak mah, udah baik. Kalau saya udah tahu sendiri, enggak, udah bayan, udah enakan gitu. Itu dia ngomongin gitu aja. Oh enggak, dia enggak, paling lama paling 2 hari atau 3 hari dia sembuh. Kan ada dokternya di situ di PBSI, jadi apapun udah ada siap semua. Untuk kalau dia kecelakaan, kenapa itu ada tanggung jawabnya gitu. Gitu, iya. Tak dapat dipungkiri jika buah disiplinnya selama berlatih dengan baik dan kini sudah sering menjuarai turnamen skala internasional telah membuahkan hasil secara materi. Selain tak lupa untuk berbagi rezeki kepada masyarakat yang kurang mampu, sang ibunda pun selalu mengingatkan untuk jangan lupa memikirkan masa depan Jonathan Christie. Maka seperti inilah pesan dan nasihat dari sang ibunda Jonathan Christie dalam karirnya sebagai atlet bulu tangkis Indonesia yang sudah sering mengharumkan nama bangsa dan negara. Ya udah membangunkan rumah, renovasi rumah, terus rumah orang tua saya juga dibangunin gitu aja, baru itu aja. Ya enggak, ya dikata tulang punggung ya memang dia sih cuma satu ya yang bisa diharapkan sama ibu ya dia aja. Ya tapi kan tahu kan kakak-kakaknya bagaimana gitu ya. Jadi ya mungkin bagi Jo gitu mungkin ya saya juga nggak ngerti gitu. Kalau saya sih saya juga nggak mengharapkan banget. Yang penting kamu sukses, kamu berhasil itu untuk masa depan dia. Itu ibu sih cuma dorong ya kalau mama seadanya aja, yang penting mama bisa cukup untuk rumah tangga, untuk keluarga. Nah itu aja ibu sih, cuma itu aja. Bu, satu untuk Jo, semoga Jo dapat lebih semangat lagi. Mama berharap semoga Jo untuk akan datang dapat lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi. Dan juga jangan lupa rendah hati, semangat, dan juga Tuhan selalu memberkati buat kamu. Dan untuk fan-fannya Jo, ibu mamanya Jo juga mohon terima kasih banyak buat fan-fan Jo. Walaupun Jo nggak bisa untuk mengucapkan terima kasih satu persatu, Jo sudah sampaikan sama saya, tolong sampaikan Mas salam Jo buat fan-fan Jo. Mohon maaf, bukan Jo nggak mau untuk mengucapkan terima kasih semua, tapi ini kan Jo waktunya sempit nggak bisa, jadi tolong ucapkan terima kasih semuanya buat fan-fan Jo gitu. Momen ketika Jonathan Christie bersama dengan atlet bulu tangkis lainnya ketika berjuang mati-matian demi menjuarai laga Piala Thomas 2020 kali ini setelah penantian 19 tahun lamanya membuat banyak anggota masyarakat bergembira. Salah satunya adalah sang kekasih dari Jonathan Christie yang bangga dan haru manakala orang yang sangat dicintainya akhirnya lolos sebagai juara Piala Thomas 2020. Selain sang kekasih, para publik figur pun turut memberikan apresiasinya atas timnas bulu tangkis Indonesia yang berhasil menjadi juara Piala Thomas 2020. Salah satunya adalah Atta Halilintar yang dalam akun Instagramnya mengucapkan selamat untuk timnas putra bulu tangkis Indonesia. Indonesia, selamat para juara! Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.